Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Matthew Channel. Belajar bahasa Inggris bersama Matthew. Jadi, teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita setelah kemarin sampai di penggunaan the. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tenses. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai simple present tense, kemudian present continuous tense, kemudian simple past tense, dan past continuous tense ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai present perfect tense. Jadi apa sih present perfect tense itu? Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini ya untuk membantu perkembangan channel ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai present perfect tense. Jadi kapan sih digunakan present perfect tense itu? Jadi saya belum masuk di rumusnya ya. Kalau saya masuk duluan di rumus, nanti pada bingung ini present perfect tense ini digunakan untuk apa? Digunakan pada saat apa ketika kita berbicara bahasa Inggris. Oke, present perfect tense used for. Jadi present perfect tense itu digunakan untuk to express the idea that something happened or never happened before now. Jadi fokusnya di sini ya, sebelum now. Jadi untuk mengekspresikan ide atau mengungkapkan ide atau menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau tidak pernah terjadi sebelum saat ini. Artinya, simpelnya seperti ini, present perfect tense itu digunakan ketika kita mau menyatakan kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu baru-baru saja kita lakukan atau kita lakukan pada waktu lampau dan efeknya masih ada sampai saat ini. Karena fokusnya di sini ya, present. Present itu bentuk sekarang, oke? Karena di dalam bahasa Inggris seperti yang sudah saya ulang-ulang sebelumnya bahwa the basic time itu dalam bahasa Inggris ada bentuk past yang sudah berlalu, kemudian ada bentuk present yang sekarang, dan ada bentuk future yang akan datang. Jadi yang kita bahas sekarang adalah present ya. Lanjut ya. To express the idea that something happened or never happened before now at unspecific time in the past. Artinya waktu yang kita kejadian yang sudah kita lakukan itu sometimes kadang-kadang tidak spesifik. Jadi the exact time it happened is not important. Jadi waktu kejadian yang kita sudah lakukan itu sebenarnya itu nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah apa yang sudah kita lakukan. Yang penting itu adalah kejadiannya. Jadi kalau bentuk specific time-nya itu nggak terlalu penting. Contohnya seperti ini. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Itu konteksnya kalau kita mau bertanya kepada teman yang apakah dia sudah makan ya, seperti itu. Jadi itu konteksnya teman-teman. Jadi present perfect tense itu digunakan yang pertama adalah to express the idea that something happened yang sudah kita lakukan at unspecific time in the past, yang artinya sudah kita lakukan di bentuk yang lampau tetapi waktunya tidak spesifik. For instance di sini, for instance they have moved into a new apartment. Jadi mereka sudah pindah di apartemen baru. Kemudian, I have lost my passport. Saya baru saja kehilangan paspor. Nah, kenapa di sini specific time-nya tidak terlalu disebutkan? Karena fokusnya adalah kejadiannya. Jadi I have lost. Jadi hasilnya adalah, the result adalah I can find my passport. Dan sampai sekarang saya masih belum menemukan pasporku itu.
Next, we have bought a new car. Jadi kita baru saja atau kita baru membeli sebuah mobil yang baru, ya. Atau kita sudah membeli sebuah mobil yang baru. Hasilnya adalah we have a new car now. Kita punya sebuah mobil yang baru sekarang. Jadi itu pada intinya. Jadi fokusnya dia pada what we have done, apa yang sudah kita lakukan. Kalau specific time-nya tidak terlalu dilibatkan pada ini. Ini yang contoh yang pertama ya. Nanti the next akan ada penggunaan yang kedua. Yang terakhir, I have already seen that movie. Jadi saya sudah pernah nonton film itu. Saya sudah pernah lihat film itu. Artinya saya sudah pernah melihat atau menonton kejadian. Misalnya kalau kita pakai specific time, itu kita kapan kejadian kamu menonton menonton movie itu, berarti dia masuknya ke simple past tense. Sebentar saya jelaskan ya. Ini bisa diilustrasikan untuk present perfect tense. Jadi kejadiannya di sini ya, kejadiannya di sini. Kemudian time-nya nggak spesifik kan. Kemudian dia hasilnya berlanjut sampai saat ini. Jadi sampai yang bentuk present yang sekarang, karena kita berbicara tentang present perfect tense. Nah, jika dibandingkan dengan past tense, jadi di sini ada keterangan if there is a specific mention of time, the simple past is used. Jadi ketika spesifikasi atau spesifik waktu disebutkan, ketika kita mau menceritakan misalnya, saya sudah nonton film itu tadi malam, berarti kita pakai yang simple past tense. Seperti contoh yang ini, I saw that movie last night. Jadi beda ya, kalau tadi yang di atas di sini I have already seen that movie. Saya baru saja melihat film itu. Sedangkan kalau kita memakai specific time, artinya kapan kita melihat atau menonton movie itu, maksud saya ya, last night, berarti kita pakai simple past. Jadi bentuk predikatnya di sini, predikatnya berubah. Jadi subjek, kemudian predikat tambah objek. Di sini di video ini saya belum berbicara tentang rumus ya sebenarnya, karena saya pengennya teman-teman paham dulu sebenarnya present perfect tense itu digunakan untuk apa. Karena kalau misalnya saya langsung ke rumus, nanti malah bingung ini present perfect tense digunakan untuk apa, kok langsung rumus seperti itu. Nanti insya Allah di next video saya akan masuk ke rumusnya. Kita paham dulu ya konteks penggunaan dari present perfect tense. Oke? Balik, jadi I saw that movie last night. Ini ada spesifik waktu, makanya pakai simple past tense. Sedangkan present perfect tense, I have already seen that movie. Jadi beda ya, beda banget. Karena tenses itu seperti yang sudah saya katakan adalah perbedaan verb kata kerja atau auxiliary verb kata kerja bantu berdasarkan bentuk waktunya. Penggunaan yang kedua untuk present perfect tense adalah to express the repetition of an activity before now. Jadi untuk menjelaskan atau menceritakan sebuah aktivitas yang berulang-ulang sebelum saat ini, sebelum yang terjadi saat ini. The exact time of each repetition is not important. Jadi waktu yang tepat atau kapan aktivitas itu dilakukan berulang-ulang itu tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah actionnya, karena dia selalu berulang-ulang. Contohnya seperti ini, I have flown on our plane many times. Jadi saya sudah saya sudah terbang ya, saya sudah menggunakan airplane itu pesawat ya, saya sudah terbang atau saya sudah menggunakan pesawat banyak kali begitu untuk transportasi. Jadi banyak kali, many times. Sedangkan kapan waktunya dia flown on airplane itu tidak penting. Apakah misalnya tanggal 13 Desember 2018 ya, seperti itu nggak penting. Dia cuma bilang many times aja. Jadi fokusnya adalah I have flown ya. Jadi saya sudah terbang beberapa kali. Next, we have had
4 tests so far this semester. Jadi kita sudah 4 kali tes. Jadi selama semester ini, ya. The exact time kapan kita melakukan tes, misalnya contohnya tanggal kita tes selama semester ini ada di bulan Januari, kemudian tanggal segini, jam begini, itu nggak penting. Yang penting adalah kita sudah 4 kali tes so far this semester, ya. Untuk ilustrasinya, jadi contohnya kejadiannya ya, kemudian ini di sini dibentuk pas, kemudian sampai sekarang, dan ini repetisi diulang-ulang, ya. Misalnya 4 kali di sini. We have had 4 tests so far this semester, ya seperti itu. Jadi ingat yang penggunaan yang kedua untuk present perfect tense adalah to express the repetition of an activity before now. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja nanti, misalnya kalau mau ngomong, mau speaking, misalnya saya sudah pernah ke Bali 3 kali, contoh. Saya sudah pernah ke Bali banyak kali, begitu. I have gone to Bali many times, contohnya seperti itu, ya. Present perfect tense yang ketiga itu digunakan when used with for or since. Jadi digunakan dengan kata for, selama, since, sejak. Jadi menariknya kalau dalam bahasa Inggris ya seperti itu. Kalau dia present perfect tense umumnya atau ciri-cirinya dia pakai kata for, selama, atau since, sejak, ya. Umumnya seperti itu. It expresses a situation that began in the past and continues to the present. Jadi present perfect tense itu digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang sudah kita lakukan di waktu sebelumnya, misalnya bulan lalu, kemudian tahun lalu, dan masih berlanjut sampai saat ini, ya. Contohnya seperti ini. I have been here since 7 o'clock. Saya sudah ada di sini sejak jam 7. Jadi sini ada kata since. Sejak jam 7 loh, dan sekarang saya masih ada di sini. Ya. Yang kedua, we have been here for 2 weeks. Jadi kita sudah ada di sini selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu kita sudah di sini, misalnya berkemah atau berkebun atau liburan, itu sudah 2 minggu, ya. Dia pakai present perfect tense. Dan yang ketiga, I have known him for many years. Jadi saya sudah kenal. Jadi sini ada penekanannya, ya. Saya sudah kenal dia sudah beberapa tahun yang lalu, artinya dan sampai sekarang saya kenal baik dengan dia. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Misalnya ini kejadian yang sudah kita lakukan di waktu yang lalu, kemudian kejadian itu masih kita lakukan sampai saat ini. Ya, ini tadi yang pakai for dengan since. Jadi I have known him for many years. Saya sudah kenal dia sudah lama dan sampai sekarang saya kenal baik dengan dia, ya. Jadi pakai present perfect tense. Jadi di sini ada in the example, notice the difference between since dan for. Jadi itu tadi yang seperti saya jelaskan, bahwa untuk present perfect tense ciri-cirinya biasanya umumnya itu menggunakan kata since dan atau for. Kalau penggunaan since, saya baca dulu ya. In the examples, notice the difference between since and for. Jadi ada perbedaan antara penggunaan since dan for. Kalau since dia pakai particular time, waktunya artinya waktunya itu jelas, ya, yang kita sebutkan seperti tadi di contoh yang ini. Mana ya? Ya ini. I have been here since 7 o'clock. Jadi 7 o'clock-nya itu jelas, ya, waktunya. Jadi since particular time. Sedangkan kalau pakai for, dia berbentuk durasi, a duration of time. Jadi contohnya seperti ini. We have been here for selama 2 minggu. Jadi durasinya dia 2 minggu.
tidak disebutkan kapan dia mulai. Kalau dia disebutkan kapan dia mulai, dia pakai since. Sama dengan ini tadi, dia sudah ada di sini sejak jam 7 pagi, sedangkan untuk berbentuk durasi we have been here for 2 weeks, kita sudah di sini sejak 2 minggu, tetapi kapan dimulai itu we don't know ya, karena dia pakai for bukan since. Seandainya dia pakai since, bolehlah diganti seperti ini. We have been here since Monday, ya seperti itu. We have been here since Tuesday. We have been here since last month, sejak bulan lalu. Ya seperti ya. Untuk present perfect tense itu ada time markers atau penanda waktu yang umumnya digunakan adalah already. Ya, already artinya sudah. Already misalnya, oh I've already seen that movie. Saya sudah pernah nonton film itu ya. Atau pakai just. I just eaten. Saya baru saja makan. I've just eaten. Saya baru saja makan. Oh, I've just done my homework. Oh, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahku, ya. Atau not yet, pakai not yet. Not yet artinya belum. Ini dipakai dalam kalimat negatif or interrogative dalam bentuk pertanyaan. Kemudian ada kata since, sejak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada kata for, selama, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham konteks penggunaan dari present perfect tense ini. Nanti di video selanjutnya saya akan masuk ke rumusnya ya, karena untuk rumusnya itu kita pakai to has. Kita pakai to has, jadi ada perbedaan penggunaan has dengan have ya. Jadi pada posisi predikatnya itu, kemudian dia pakai verb kata kerja berapa. Nah, itu mengapa pentingnya kita harus mengenali jenis kata kerja yang ada di dalam bahasa Inggris. Dan ketika kita sudah paham, apalagi di video sebelumnya juga saya jelaskan bahwa untuk memahami tenses itu memang kita harus paham yang namanya parts of speech. Apa itu parts of speech? Nanti lihat saja di video saya yang paling bawah-bawah, di scroll aja, itu ada mengenai parts of speech. Tapi kalaupun misalnya dirasa kurang penjelasannya, insya Allah nanti saya akan mengulanginya kembali sampai teman-teman benar-benar paham. Simpelnya gini, jadi ketika teman-teman ngomong pakai bahasa Inggris, jadi sudah tahu penggunaannya. Oh, kapan dipakai simple present tense, kemudian kapan dipakai present continuous tense, itu untuk apa, kemudian dipakai simple past tense, terus perbedaan simple past tense dengan present perfect tense itu apa. Jadi sudah tahu ya. Jadi kalau mau speaking nanti atau mau dalam menganalisa grammar atau menyelesaikan soal-soal buat teman-teman yang masih sekolah juga, atau yang mau ngambil tes-tes TOEFL seperti itu, insya Allah nanti akan mudah. Teman, itu tadi penjelasan mengenai present perfect tense. Jadi dari segi konteksnya, insya Allah next video itu rumus present perfect tense. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa klik like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video yang terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi. And then the last, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.